saya di sini sebagai bidan Desi. Di sini saya akan membawakan konseling tentang calon akseptor KB. Di sini saya akan membawakan konseling tentang pemasangan IUD. Baik, yang pertama yaitu adalah menyapa pasien. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Desi Bu ya. Nama saya Bidan Desi. Saya di sini akan membawakan konseling ataupun menjelaskan tentang cara pemakaian alat kontrasepsi IUD. Apakah sebelumnya Ibu sudah merundingkan dengan suami Ibu tentang pemasangan KB IUD ini? Sudah. Baik, jika sudah. Baik, jika sudah, bagaimana Ibu? Apakah suami sudah menyetujui Ibu memakai alat kontrasepsi IUD ini? Sudah. Sudah Bu ya. Baik, sebelumnya kan Ibu sekarang sudah datang kembali ya untuk memakai KB IUD. Apakah Ibu sudah mantap dalam melakukan KB IUD saat ini Bu? Sudah. Tujuan Ibu sekarang kemari ini emang untuk pemasangan ataukah ingin lebih mengetahui tentang KB IUD Bu? Ingin mengetahui lebih lanjut tentang KB IUD. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang KB IUD ya. Di sini kan kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi di sini adalah untuk menjaga jarak anak. Di antaranya ketika Ibu sudah memiliki satu anak, sebaiknya Ibu menjarak jarak umur anak tersebut sekitar 1-2 tahun. Nah, sehingga anak itu bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara dengan baik dan tidak ada ikatan sibling kembali ataupun anak yang dipilih-kasihkan seperti itu, sehingga anak juga bisa mendapatkan ASI yang cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pengertian alat kontrasepsi? Sudah. Ibu sudah mengetahui kan beberapa alat kontrasepsi yang bisa digunakan seperti KB pil, lalu ada KB suntik, dan yang Ibu pilih itu kan KB IUD. Di antaranya KB IUD itu kan non hormonal ya, sedangkan KB pil dan KB suntik itu hormonal. Lalu saya ingin menanyakan juga Bu, apakah ada pantangan agama ataupun larangan agama dalam pemakaian KB di agamanya Ibu? Tidak Bu. Tidak ya. Baik, jika tidak ada, di sini saya akan memberikan jaminan ya Bu ya, di mana kerahasiaan ataupun kerahasiaan dari keinginan Ibu akan dijaga oleh saya sendiri, di mana saya tidak akan memberitahu apapun ataupun rahasia apapun yang Ibu punya seperti itu kepada orang lain, sehingga kerahasiaan dalam diri Ibu dan keluarga ataupun suami Ibu terjaga di saya. Ibu bisa memahami apa yang saya ucapkan Bu? Memahami. Saya. Jadi sebelum saya melakukan beberapa penjelasan dan pengertian ataupun tujuan dari pemasangan KB, boleh saya tahu identitas Ibu ya? Yang pertama, nama Ibu siapa Bu? Nyonya K. Umurnya berapa Bu? 23 tahun. 23 tahun ya. Pekerjaan sekarang? Bekerja swasta. Pendidikannya Ibu sampai pendidikan apa Bu? Akademi. Akademi, baik. Untuk penghasilan per bulannya itu kira-kira berapa Bu? Kurang lebih 3-4 juta. 3-4 juta ya. Boleh saya tahu nomor teleponnya Bu, biar saya bisa lebih mudah untuk menghubungi Ibu? 085 857 sekian. Baik, untuk tempat tinggalnya Ibu tinggal di mana sekarang Bu? Di Banjar A. Untuk suami Bu? Ya,
suami. Saya ingin menanyakan untuk suami agar nanti lebih mudah ada yang bertanggung jawab jika ada komplikasi ataupun hal yang tidak diinginkan. Nama suami saya Tuan A. Ya, umurnya berapa, Bu? 2-3 tahun. Ketika ya. Pekerjaan Swasta. swasta. Untuk pendidikan SMK. untuk penghasilan suami itu kira-kira berapa ya, Bu? 3 juta. Ya. Nomor telepon suami mungkin? 085 Ya. 383 sekian. Banjarnya sama, Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah memakai alat kontrasepsi apa saja, Bu? Ini baru yang pertama saya memakai alat kontrasepsi. Oh iya. Baik, baru yang pertama ya, karena ini anak pertama, jadi kan Ibu kemungkinan baru pertama kali pakai alat kontrasepsi ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Ibu ya tujuan dari pemakaian KB IUD ini. Di mana tujuan dari pemakaian KB IUD ini adalah menjara anak, ataupun bisa kita lihat dari penjelasan alat kontrasepsi tadi. Itu sama saja ya Bu ya dengan tujuan pemakaian IUD, di mana antaranya KB IUD ini dipasang di rahim sehingga menutup saluran tuba Fallopi sehingga sperma dan sel telur tidak bisa bertemu. Untuk proses kerja IUD-nya ini nanti saya akan bantu ya Bu untuk pemasangan IUD, di mana jalan rahim akan dibuka. Lalu kita masukkan alat seperti koper T ataupun alat-alat ataupun KB yang bisa kita pasang. Misalnya seperti ini ya Bu ya. Saya tunjukkan gambarnya. Seperti ini. Ini adalah jenis alat kontrasepsi IUD koper T, di mana ini adalah tuba Fallopi, jalan atau saluran sel telur keluar dari ovarium. Nah, di sini sperma akan masuk. Jika ini ditutup, maka sperma tidak akan bisa masuk dan tidak bisa bertemu dengan sel telur. Lalu di sini ada benang, Bu ya. Benangnya ini akan memudahkan kita saat mencabut nanti. Kemungkinan hal yang bisa efek samping yang bisa ditimbulkan adalah di mana ibu akan merasa nyeri saat dipasang. Lalu selain itu juga tidak nyaman saat berhubungan karena tali ini bisa tajam ataupun ada yang tajam dan ada yang tidak. Di mana jika ini tajam maka kelamin laki-laki ataupun penis laki-laki bisa tertusuk ataupun terluka. Seperti itu mungkin yang bisa jadi tali ini bisa menyebabkan tertusuk ataupun terluka ya Bu ya pada penis laki-laki, di mana suami ibu akan merasa tidak nyaman saat berhubungan, sehingga pada saat berhubungan tali ini akan menyentuh bagian atas penis, sehingga saat suami ibu berhubungan itu akan merasa tidak nyaman. Lalu efek samping yang ketiga itu bisa menyebabkan perdarahan, kemungkinan karena letak dari koper T ini tidak sesuai dengan apa yang dipasangkan. Misalnya dia itu bisa menyentuh bagian rahim yang sebelah sini sehingga menyebabkan luka dan perdarahan, sehingga ibu bisa mengalami nyeri dan keluar darah dari vagina ibu. Selain itu juga ini bisa menyebabkan beberapa luka ya Bu ya jika pemasangannya tidak sesuai. Itu mungkin efek samping bisa ditimbulkan oleh pemasangan IUD ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin Bu? Sudah Ya. Baik ya, nanti kita akan langsung ya Bu ya untuk pemasangannya. Ibu tidak usah khawatir, nanti saya akan memberikan rasa nyaman terhadap ibu saat pemasangan, sehingga ibu tidak merasa nyeri dan tidak merasa malu seperti itu dalam melakukan pemasangan ini ya Bu ya.
Mungkin sebelum kita memasangkan IUD ini, apakah ibu merasa khawatir ataukah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin Bu? Mungkin sedikit khawatir aja. Khawatir ya, mungkin nanti bisa didampingi oleh suami ya Pak ya, bisa didampingi ibunya saat pemasangan, sehingga ibunya tidak merasa khawatir dan rasa nyerinya juga bisa berkurang akibat adanya dukungan dari suami Bu ya. Ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberitahu ibu untuk mengetahui diskusi-diskusi yang mungkin ibu sudah diskusikan dengan suami. Sebaiknya ibu diskusikan lagi, karena kan ini ada efek sampingnya juga Bu, ada nyeri, ada perdarahan. Diskusikanlah kembali dengan suami ibu supaya nanti sudah mantap dalam pemasangan IUD-nya Bu ya. Ya. Baik, sebelumnya apakah ibu sudah merasakan ada yang jangan mungkin Bu, seperti sudah menstruasi, lalu sudah melakukan cek lab sebelum pemasangan IUD ini? Untuk cek labnya sudah Bu, tapi perasaan nyamannya sih belum. Belum ya, kemungkinan karena baru selesai masa nifasnya itu ya. Ya. Baik Bu, tadi kan sudah saya jelaskan ya beberapa efek sampingnya. Jadi di sini apakah ibu sudah mengerti dengan efek samping yang ditimbulkan dari pemasangan IUD ini Bu? Sudah. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya di antara. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, pemeriksaan fisik dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Lalu di sini juga ada nanti pemeriksaan fisik pada panggulnya ibu. Apakah ibu bersedia jika saya melakukan pemeriksaan fisik tersebut? Ya, bersedia Bu. Bersedia ibu ya. Nanti pada saat tindakan saya akan melakukan tindakan tersebut. Lalu saya akan memasangkan KB IUD jika ibu sudah mantap dalam melakukan pemasangan KB IUD. Sebelumnya, apakah ibu sudah mengalami masa menstruasi ibu? Sudah. Sudah Bu ya. Baik, jika sudah, sekarang apakah ibu dalam masa menstruasi atau tidak Bu? Tidak. Tidak ya. Nanti juga saya akan cek ya Bu ya. Jika ibu, saya juga akan lihat apakah ibu menstruasi atau tidak. Lalu selain itu saya juga akan melakukan tes ya Bu ya, apakah ibu mengalami kehamilan atau tidak. Selain itu, jika ibu mengalami kehamilan, saya akan melakukan tes tersebut. Mungkin nanti ibu bisa bantu dengan kencing, lalu saya akan melakukan tes apakah ibu hamil atau tidak. Ini tujuannya untuk untuk pemasangan. Selanjutnya, jika ibu tidak saat ini tidak mengalami menstruasi, saya akan melakukan pengecekan pada atau tes pada urin ibu ya, untuk mengetahui apakah ibu hamil atau tidak. Tujuannya di sini agar nanti tidak terjadi komplikasi pada saat pemasangan, karena ibu hamil ataupun risiko hamil seperti itu ya Bu ya. Adapun nanti proses pemasangan IUD-nya nanti saya akan langsung jelaskan ya Bu ya saat praktek. Baik, di sini saya akan menjelaskannya Bu ya cara pemasangannya, di mana diantaranya kami akan menggunakan alat untuk membuka jalan lahir ataupun vagina ibu. Jika ibu tidak tahu vagina itu alat kelaminnya ibu ya, mungkin bisa dibuka dulu terlebih dahulu sehingga terlihat rongga rahim di dalam rahim ibu. Setelah kita lihat ke dalam rongga rahim tersebut, kita akan memasukkan alat yang berisi koperti. Nah, koperti itu akan dimasukkan ke dalam rongga vagina tersebut dan dicantumkan ke dalam rahim ibu, sehingga nanti itu bisa menutup rongga tuba falopi. Seperti yang saya jelaskan di gambar tadi ya Bu ya, bisa ibu lihat tadi sudah ada gambarnya. Tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa koperti itu letaknya seperti itu, sehingga sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Apakah ibu sudah mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan dan apa yang sudah saya beritahu tentang gambarnya tadi? Sudah Bu ya, sudah diketahui tentang cara pemasangannya. Nanti kita langsung saja untuk melakukan pemasangannya Bu. Kemungkinan akan merasa sedikit nyeri.
ibu tidak usah khawatir karena akan didampingi oleh suami dan saya akan memanajemen rasa nyeri ibu dengan cara kemungkinan nanti saya akan mengajak ibu untuk mengobrol, lalu ada beberapa hal yang akan saya lakukan sehingga rasa nyeri itu tidak terasa. Lalu sebelumnya saya akan memberikan informan konsennya Bu ya kepada ibu untuk ditandatangani oleh suami dan ibu sendiri. Baik Pak, silahkan dibaca terlebih dahulu informan konsennya. Siapa tahu ada yang kurang dimengerti ataupun yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Dan nanti jika Bapak atau Ibu tidak setuju, silahkan diskusikan lagi kepada saya. Silahkan dirundingkan terlebih dahulu tentang cara pemakaian KB, lalu ada juga efek-sampingnya, silahkan dipikirkan terlebih dahulu dan dirundingkan dengan suami ya Bu dan Bapak ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang pemasangan KB ini. Bapak dan Ibu saya harapkan sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya minta kembali ya Pak ya informasinya setelah ditandatangani Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, sekian penjelasan dan konseling yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi.